lanjut. Iya, kebetulan di sini kita kedatangan Sudah mulai loh. dua orang Belum, narasumber. belum disuruh kok kamu ngawur. Nanti dulu ngobrol dulu, santai ngerokok dulu, kan enak. Nih ada yang kretek ada, yang mana itu ada. itu ada. Mana kamu? Kamu pintar milih kamu. Merokok saya yang lebih mahal. Kok mahal kamu pilih, kamu mentang-mentang rokok saya murah. Kamu sombong. Gak apa-apa, sekali-sekali kan. Iya. Loh, sekali apa ini sudah 5 kali ini ya kamu ambil? Belum habis kok, ini belum habis nih, masih ada. Nanti kopinya Mas. Oke, tenang, tenang. Ini ada Ami ini. Kembali lagi sama Ami Nukaman. Ada gaya khasnya dulu nanti. Di vlog saya kali ini ada sesuatu yang berbeda karena sekarang saya mau ditanyain sama Ain. Teman saya ini juga lagi belajar dari YouTuber. Sekaligus dia juga belajar ilmu hitam. Maksudnya tuh belajar bagaimana cara membuat aspal, tulis itu ya hitam-hitam semua ya. Supaya wajah hitam. Betul. Memang saya udah hitam dari dulu itu. Aku hitam ya. Saya kira di Wantek nih. Nah, sekarang ya saya mau tanya nih sama narasumber kita yang berdua ini, Mas Iwan sama narasumber. Narasumber yang berdua ini, Mas Ari dengan Mas Iwan. Bagaimana perkembangan tentang video klip Dream Covers, dan saya minta penjelasannya dari awal sampai sehingga video klip Dream Covers itu bisa tercipta. Kayak nanyanya kok kayak interogasi, wah kata-kata di kantor polisi ya. Apa? Kamu nanya apa mabuk? Nanya aja, bukan mabuk, saya kan minum kok. Kamu sadar tuh ini? Iya. Oh iya sadar. Ya. Apa? Apa namanya? Ini apa tuh? Memori internal. Udah, terus Nah, sebenarnya Mas Iwan ya yang ngomong ya, yang mungkin nanti lebih kita saut-sautan. sepertinya Mas Iwan deh kalau dari segi historisnya, ingat saya lupa itu. Mas Iwan. Kalau rilis single itu sebenarnya kita udah lama merencanain ya. Saya dan Mas Ari ini sebenarnya bukan membuat tapi meneruskan historis Dream Covers. Dulu namanya Dream Lovers ya. Saya jadikan waktu saya masih SMA dengan Mas Agung, drummer saya. Kami itu sebenarnya juga bermain di rock tapi agak-agak berbeda dengan anak-anak pada zaman itu. Karena kalau biasanya tahun-tahun era itu era glam rock, era heavy metal, kami justru bermain ke rock klasik pada zaman dulu. Datang nih kopinya nih. Berbeda aliran begitu ya. Nanti dulu kopinya datang, kamu ngawur. Diantar sama ibu nih. Waduh, terima kasih Mbak. Kopi sambil ngobrol pemirsa. Ini Amiono, kopinya ini pahit. Nah, sepahit kayak dia tuh. Enggak, saya tetap manis kok, walaupun saya hitam saya tetap manis. Sepahit kisah cintamu. Ini kopi spesial untuk Ami. Wih spesial. Udah spesial lagi. Aduh. Memang nasib saya ini. Kita teruskan ya. Ustaz. Gimana Mas tadi mulai dari sejarah apa ya? Sejarah Meneruskan. Dulu namanya Dream Lovers. Nama itu saya ambil waktu itu ada judul filmnya Choi Yun Fat sama Lin Jing Sia lagi di namanya asik ya Dream Lovers ya kayaknya, namanya ini aja deh Gong, saya bilang sama si Agung kan, nama saya gitu. Waktu itu kita mainnya justru lagu-lagu yang era tua, era umum kami gitu loh. Tapi saat itu juga tengah-tengah jadi apa ya, kayak kan jadi acuan anak-anak rock pada zaman itu kan gitu. Kayak Mas Exjo kan yang sekarang sudah bilang itu. Dulu dia drummer tapi alirannya ya kayak di Purple yang klasik-klasik gitu kan. Kami juga kadang-kadang main-main lagu tahun 60-an, tahun 70-an kayak The Beatles kadang-kadang gitu. Cuman Agung yang lebih menjiwai lah daripada saya. Kemudian setelah 3 karena sekolah sudah selesai, kuliah, Dream Lover dilanjutkan dengan gitarisnya waktu itu anak asuhnya dari band Cockpit yang terkenal waktu itu ya. Bukan COVID-19 ya. Cockpit. Iya. Mas Amin lucu ya? Enggak, karena bahasanya itu agak kayak lengket-lengket COVID gitu loh. Cockpit. Ya, kita perjelas ya, cockpit bukan COVID ya. Cockpit, COCKPIT itu ruang dalam pesawat dengan cockpit. Ngerti orang son. Kalau yang motong masa koki namanya. Betul. Nah, itu kami lanjut lagi di situ. Terus waktu itu alirannya udah agak berubah nih, dari hard rock ya menjadi alternatif rock. Ya. Terus alternatif pada zaman itu kayak main lagunya Def Leppard, Bryan Adams gitulah.
lebih luas lagi. Di Jakarta saya kesana, balik ke Jakarta, diterusin lagi nih dan Lovers. Cuman waktu itu alirannya juga berbeda lagi. Ya. Oke Pak, Ya. wawancara dulu Pak. Sambil ngobrol masih Wan. Hard rock juga. Nah, Ya, tapi lebih ke hard rock pada era 90-an Pak. Kayak Licky Joe. Terus setelah itu lama vakum. Saya balik ke Semarang, bergabung dengan beberapa band Dream Covers Mati Suri. Sampai tahun 2000 kami main, waktu itu sudah era kafe kan. Kami harus melebur aliran musik. Waktu itu jangan lagi idealis, karena pada zaman itu kita harus bisa menghibur penonton kan. Jadi alirannya top 40. Sampai kemudian saya pindah ke Kalimantan Tengah. Lama nih mencari teman partner yang cocok gitu, yang sehati kan, sampai ketemu. Berarti kemarin sempat vakum ya? Sempat vakum lama. Vakum aja nggak pakai cleaner ya. Iya, tahu saya itu kalau vakum cleaner kan pembersih Ya. debu ya, bukan. Kalau jika harus dibuat pakai vakum cleaner ya kamu saya. Bukan. saya, Bapak ngantuk? Enggak ngantuk. Enggak. Ngantuk dari tadi ngantuk aja. Nah, itu tahun berapa Mas? Vakum setelah hijrah mungkin ke Kalimantan atau apa? lama. Iya. Setelah sekitar 10 tahunan baru kita ketemu kan. Ya. Ketemu saya diikutkan beliau di Kaos Kaki Blues Band. Oh iya. Itu band kopla itu. Nah, itulah Rock and roll. dia dengan saya stylenya sama-sama gila kalau di atas panggung. Jadi cocok ini ketemu itu. Dan permainan gitarnya juga Enggak. standar menurut saya kan, Enggak. standar. Jadi Masih hebat Ami, masih bagus Ami main. wah, Ami kemarin main kunci gak tahu Ami keluar. megang gitar hebat, megang megang aja. Sekarang nih, tadi kan udah ngomong nih Mas Iwan, sekarang kita tanya lagi nih sama Ya. musisi kita yang satu ini, Mas Ari ini. Menurut Mas Ari gimana cara supaya masyarakat itu suka dengan aliran-aliran musik walaupun itu sifatnya ada yang rock, Melayu, genre dangdut dan segala macam lah pokoknya. Gimana? Cara menarik minat masyarakat supaya suka dengan aliran-aliran musik yang lainnya, nggak cuma rock gitu loh. Hebat sekali pertanyaannya Mas. Sulit ini. Gimana Mas? Bingung mau Mas? Saya bingung kalau menarik minat ya. Menarik Biasanya minat. Minat pada ditarik itu oplet mogok biasanya. Nah, itu kan kalau mobil mogok ya wajar ditarik toh. Ya. Saya kalau bikin karya Mas Ami, saya tuh yang penting berkarya aja dulu lah, gitulah yang penting tuh. Mau orang seneng kah, mau orang denger kah, enggak, yang penting Yang tuh penting dibuat aja dulu ya. produktif dulu lah, karena saya ingat pesan senior itu, seniman itu tolak ukurnya bukan dari segi ya kalau istilahnya prestasi dan lain-lain itu bonus lah, kayak piala, penghargaan dan lain-lain, ya bonus Enggak, aja lah itu. sekarang saya mau tanya sedikit nih. Ntar dulu pertanyaan gue tadi belum dijawab. Enggak, gini, sampean dulu belajar musik, kayaknya ada gurunya nih. Ntar dulu. Nah. Nah, nyambung yang tadi nih, Iya, yang bilang iya. seniman. Nah. Oke, yang itu nanti gampang. Itu bonus yang tadi segala festival. Nah, ini cuma bonus aja lah sebagai pengalaman. Intinya dimulai dari segi produktivitas kita. Ya istilahnya maaf, salah satu grup legendaris kita kayak Kos Blues mungkin di zamannya dulu dikatakan lagu-lagu kacang goreng. Iya. Tapi tidak bisa dipungkiri, dia produktif. Hampir berapa ratusan ribuan lagu. Dan banyak penggemarnya Dan itu. banyak penggemarnya. Jadi Saya- istilahnya produktif saja dulu. Masalah orang mau Suka atau enggak ya nantilah, enggak masalah, nanti- yang penting nantilah. lagu terus dibuat gitu ya. Nanti akan ada aja nanti pendengar tersendirinya ada. Kalau saya gitu, saya di luar daripada grup mungkin Nansur Jaya vakum ya, Pak. Betul. Nansur Jaya vakum, mungkin ini saya ada grup dengan grup ZL ya, saya ada juga grup ZL untuk ngamen malam minggu. Kemudian dengan Mas Iwan proyek duo Dream Covers, kalau Dream sekarang Covers. Dream Covers. Iya. Nah, Dream Covers dulunya Dream Lovers. Sekarang Terus saya usul ya. sama Mas Iwan, Mas kok ini namanya ada mirip dengan Ya. satu band di Amerika Serikat tahun 60-an 50. Gimana kalau diubah Dream Covers? Nah, akhirnya Mas Iwan sepakat lah. Karena mungkin waktu itu media juga terbatas kan sarana internet, jadi promosi Ya. ngasih nama band tahu-tahu tiba-tiba sama. Ya. Gitu aja. Nah, Kalau terus, sebenarnya maaf ya tadi dibilang Kos Plus, nah, kacang goreng menurut saya enggak. ya, Kos Plus itu pada zaman itu justru musisi yang sangat tanggap dengan kondisi yang berkembang. iya betul Ya kan? Mas. Nah, Dia dan produktivitasnya benar luar biasa. saya juga ini Mas, bisa artinya wawasan seperti itu. Hmm. Karena sering nyimak
komentator seperti almarhum Mas Ben. Dia kan waktu itu zamannya dikatakan berhenti, tapi yang bersangkutan tetap semangat berkarya terus sampai satu musisi terkenal ya. Sampai saya salut Pak Tony Kusoyo itu kan berkarya tuh sampai lupa makan dirinya sendiri untuk berkarya gitu. Ya sebenarnya bagus sih semangat dia, cuma jangan gitu juga kan, kita pasti ingat kesehatan. Ya lanjut nih. Nah terkait yang tadi guru kata kalau saya guru nggak ada nih, kalau guru secara langsung ya bapak saya itu yang ngajarin saya main gitar. Bapak saya itu ngajarin grip main gitar ya kunci-kunci sederhana lah, yang lagu-lagu anak-anak waktu saya SD kelas 4 dong. Pokoknya pertama kali menyentuh gitar dan belajar tuh tahun 94 saya ingat. Pertama kali lagu awal sampean belajar gitar itu lagu apa kira-kira? Waktu zaman kecil dulu lah. SD kelas 4 ya, sekitar 93 94. Lagu Lihat Kebunku. Oh, lagu anak-anak. Lihat Kebunku itu diajarin bapak, itu 2 grip aja. Itu udah jago di kelas tuh. Hebat kalau lihat kebunku. Wah, ada keren tuh. Kebunku penuh dengan kebun. Berarti berawal dari situ, jadi sampean itu tertarik untuk belajar semakin ke depannya bagaimana supaya ini berarti ceritanya tentang histori saya nih. Ya Mas ya, apa Mas ya? Nah, berarti kan setelah SD saya lulus SD itu 98 ya, memasuki SMP. Nah, disitulah saya mulai ketemu teman-teman seremaja angkatan kan. Zaman itu rame-ramenya Ceylon Seven. Nah, jadi kita menggandrungi Ceylon Seven waktu itu. Terus band-band anak muda. Keren nih lagunya, cuman saya nggak bisa main seperti itu. Akhirnya ngomong sama bapak, kata bapak kalau mau belajar gitar lebih dalam, ini pelajari lagu-lagu plus supaya apa? Kata bapak, ini bapak sih ya, bapak saya ngomong. Kalau kamu dengan mengemari plus itu, adalah plus saudara, nanti feelingmu bisa jalan katanya. Katanya gitu, soalnya lari-larinya ini terasa mempelajari lagu Plus, saya memang plus basic saya kalau main pop dulu memang plus. Nggak apa-apa, saya sering dikatain teman-teman, wah lagu Bahari, lagu zaman dulu nggak peduli ya lu. Nah, lihat nanti kamu suatu saat tuh bilang gitu aja. Betul. Plus waktu itu karena sekarang malah terjadi eranya nih, kita kembali lagi kan ke lagu-lagu lama. Tekos ada ya. Tekos banyak lagi band. Apa yang satu B+, lagi juga B+ ya. Ya. Bagus tuh teman-teman senior yang mengabadikan. Anak-anak muda. Iya. Belasan tahun gitu. Nah, saya juga perlu meluruskan ya satu hal nih. Kadang-kadang ada yang beranggapan sudah di satu grup kok, grup lain. Musisi itu selalu mencari tempat di mana dia bisa menyalurkan idealismenya, energinya dengan pas. Jadi saya juga tidak menafikan diri, saya atau Mas Ari mungkin atau teman-teman yang lain jangan terpaku pada satu band aja. Betul. Di band itu mungkin kayak contohnya di Purple ya misalnya ya. Kan di Purple akhirnya itu, tapi ketika Richie Blackmore membentuk band lain Rainbow misalnya, idealismenya juga lain lagi. Atau misalnya nih kita di grup sendiri, di kandang sendiri misalnya God Bless, ketika Om Ahmad Albar, Yan Antono dan lain-lain di God Bless, warnanya seperti itu. Ketika mereka bersolo karir, bahkan bisa ke dangdut, bisa ke yang lain. Itu grup bandnya Gong 2000 ya? Ya, Gong 2000 zaman 90, 80. Ya, proyek etnik rock waktu itu ya. Ya. Jadi selalu gitu, jadi jangan difanatikin bahwa setiap musisi harus setia pada satu band, nggak bisa. Di grup Yes misalnya, John Anderson ketika dia bersolo karir atau mungkin kerjasama dengan kita, musiknya lain juga dengan Yes gitu. Itu contoh ya Mas Ari ya. Iya Mas. Kenapa kita di Dream Lovers lebih membawakan romantic rock istilahnya gitu. Ya, lagu rock tapi romantis ya. Betul. Nah kalau saya tadi kembali nih, ini muter-muter ceritanya. Iya, apa muter-muter. Ngobrolnya santai kok sambil ngopi Mas, jangan di hidung loh, mulut loh. Aman ya. Nanti lo hidung lagi lupa. Lagi habis, rokokan lagi, gitu aja belum habis. Oh iya. Sok jaga image kamu nih apa. Nah terus SMP, saya pertama kali manggung tahun 2000. Persisnya kelas 3 SMP, pertama kali lagu Perhatikan Rani. Ceylon Seven yang jelas, sama itu udah bisa aku kan, diajarin bapak kunci-kunci, mulai kunci-kunci palang, bapak saya ngajarin. Nah setelah saya masuk SMA tahun 2001, nah di situ saya mulai memperdalam teknik. Bapak saya sering belikan kaset, nah diperkenalkanlah di Purple, iya God Bless, Edane dan lain-lain. Tapi contoh saya dari Purple malah, itu makanya kalau bisa dikatakan dalam karya-karya instrumental saya itu yang album 1, album 2, insya Allah nanti ada album ketiga dan seterusnya. Kental sekali Richie Blackmore dengan Ingrid Malmsteen ya di situ. Karena memang
Itu saya nyeblaknya. Mana saya belajar dulu ada di Kapuas, bukan berguru sih, dia nggak mau disebut namanya, tempat sharing saja, namanya Mas Ari juga, namanya panggilannya Mas Capung, Ari Capung. Nah, itu yang ngajarin Mas nih gimana nih main cepat nih kayak gini, oh gini ya dia. Kalau dalam dunia perkuliahan itu mentor ya. Mentor bisa dibilang mentor, senior bisa juga, gitu lah. Itu aja sih. Selebihnya saya mendengarkan kaset aja zaman itu. Dan lebih banyak feeling aja saya mainnya apa yang oh ini nadanya yang sini, oh kira-kira nadanya gini. Udah gitu aja lah. Nggak ada sih saya baku-bakuan yang apa teori ini itu nggak ngerti teori saya, pokoknya feeling aja kayak Kitaro itu loh. Kitaro mana ngerti dia musik balok, dia jadi aja gitu musiknya gila dia. Sekarang gini nih, Mas Ari sudah ngomong tadi dan juga Mas Iwan sudah ngomong nih. Sekarang saya mau tanya harapan, memang dari tadi kamu ngomong harapan kedepannya itu gimana ya, berkaitan dengan Dream Coppers ya. Dream Coppers ini. Oh iya, intinya gini aja nih, sama Mas Iwan ini berencana mau rilis lagu. Memang sudah ada sih di media sosial itu cuplikan. Memang kata Mas Iwan kapan nih mau rilis? Nanti katanya nunggu kita apa? Promosi Pre-wedding. Pre-wedding itu gimana nih Mas nih, dia ngobrol serius malah bercanda ini. Aduh. Kamu kalau dijak serius tuh nggak seru itu. Apa ya? Pre-release lah. Ya bukan pre-release juga Mas. Ya istilahnya pengantar lah ya, ini ya. Pengantar sebelum itu keluar benar-benar. Jadi supaya teman-temannya juga jelas kok Dream Coppers kemarin di NG Band atau di band lain. Kenapa? Ya itulah. Kita di sini mencari warna atmosfer sendiri-sendiri. Sebelum kita gabung sama Pak Arianto di NG Band 2015. Iya masa 2015 saya sama Mas Iwan udah duluan di Dream Coppers. Bahkan kami sebelumnya udah banyak karya-karya. Udah banyak, termasuk lagu yang akan dirilis ini sebenarnya lagu lama. Ya. Saya bikin waktu itu sebenarnya ini karya instrumental nih. Saya main gitar solo. Jadi ceritanya nih. Tak dulu belum dipotong kamu ngawur. Enggak, ceritanya saya mau flashback lagu-lagu lama gitu ya. Kan karya lama yang kita daur ulang lagi. Awalnya itu adalah lagu instrumental. Nah, kemudian kita Mas Iwan, loh ini bagus nih kalau dibikin lagu. Nah, Mas Iwan bikin lirik gitu. Jadi musik saya lagu Sahara Tak Bertepi nih judulnya nih. Mas Iwan bikin lirik, wah karyanya bagus. Memang apa? Liriknya itu sastra sekali. Memang Mas Iwan kan basicnya sastra dia. Nah, dia sastra negara. Tangga saya bukan merek P4 loh itu kamu ngawur. Jadi Dream Coppers ini artinya tidak bertentangan dengan band-band lain yang kami ikuti. Ini ada warna sendiri, ada identitas sendiri. Di Dream Coppers juga kami berdua lebih maksimal ketika kan bukan yang lain ini ya. Kadang-kadang ketika dengan grup lain kan kita harus minta suara yang lain juga nih. Kalau di sini kan otoritas kami penuh. Nah, tapi saya juga mendukung ketika Ari merilis solo album gitar sendiri. Oh saya dukung kan. Saya juga kalau di siapa? Kapolres. Nah, itu saya lebih cenderung nge-pop kalau sendirian. Jadi beda-beda atmosfernya nih. Oke. Termasuk karyamu kan, sombong sekali kamu. Coba ngomong karyaku gitu loh. Dan ini juga kalau saya nih secara pribadi ya boleh kasih bocoran dikit Mas ya namanya kita selaku seniman mencipta lagu itu memang udah kebiasaan saya sih, cuman karena keterbatasan saya dalam proses bagaimana terbentuknya lagu itu kan saya perlu pemain musik. Iya. Untuk menentukan nada-nada Mas ya. Karena kan saya walaupun saya nyiptain lagu, saya nggak bisa bikin musiknya gimana? Nggak bisa kan? Ya. Nah, bikin musik kan gampang, yang penting kamu tahu dapat kerangka nadanya. Ya. Tapi seorang musisi memang harus kerjasama nih. Betul. Tapi kalau kamu ini ya ngirim Mas, aku punya lagu nih nadanya begini, nyanyi aja kamu tahu nih larinya kemana gitu kan ya. Dan ketika kami ada misalnya ide-ide ya, kadang-kadang ini nggak bisa nih pakai band kita nih, ini cocoknya lempar ke orang solo nih. Tapi warnanya siapa kayak kemarin kan ada kocak, ini yang cocok. Tapi kamu kan bukan orang Solo. Ya. Bukan. Saya orang Banjarmasin. Besar di Banjar. Itu nih. Miono PS. Terus ada juga nanti kayaknya mau menjadi produser untuk PS-nya Kak Bangkok ya. artis yang lain mungkin kan gitu. Betul. Jadi regenerasi lah ada lah. Tapi ingat ya, spirit bermusik tidak mengenal usia.
Betul. Kan? Saya dengan Mas Ari ini hanya minta dukungan dari teman-teman ya, mudah-mudahan rilis single kami Syarat Abad Tepi itu diterima masyarakat dan bisa didengar oleh masyarakat secara luas gitu ya. Iya. Ya, terutama kalangan teman-teman lah, teman saja. Iya. Ada. Enggak sih, kita kemarin kan sempat kenapa lama tertunda sekian, ada 5-6 tahunan tertunda. Ya kita banyak pertimbangan. Kita merasa kayaknya ini timingnya sudah tepat. Saya juga kemarin mungkin karena kesibukan ya, jadi bukan betul men. Satu sisi juga saya merasa waktu itu sound rekaman saya belum bagus, saya masih belajar, saya harus diperdalam lagi ya. karena saya otodidak, saya nggak ada gurunya. Betul. Saya ngutak-atik komputer, saya modif itu entah sambungan apa, kata mereka pakai soundcard, saya tidak pernah pakai soundcard, tidak pernah pakai mixer, saya langsung sistem direct kalau ke komputer. Di komputer itu saya olah audionya, jadi rekamannya bisa dengar lah. Saya ada proses itu dari rekaman saya yang paling jelek sampai saya anggap sekarang sudah maksimal lah. Jadi waktu itu tapi saya belum puas juga. Sampai yang bikin rekaman waktu itu tidak memadai alatnya ya. Alatnya tetap alat yang ada, cuman saya ini ya ngotak-ngatik aja, intinya berani ngotak-ngatik. Oh ternyata di sini celahnya. Akhirnya waktu ketemu lah. Waktu itu masih mungkin temponya berantakan, audionya kurang bagus, kurang balance. Nah sekarang udah alhamdulillah lah maksimal. Salah satunya aku bikin karya terus ngajak Ami nyanyi apa segala macam. Ya itu gunanya untuk apa ya Mas ya? Bisa untuk nyoba audioku gitu. Audio juga. Untuk menemukan, termasuk saya mengcover lagu-lagu Mas ya. Saya mencari audio itu langsung. Betul. Nah ini evaluasi udah gitu. Akhirnya saya udah nemukan pakemnya sekarang dengan alat yang sederhana. Saya berkarya udah, yang penting saya produktif udah gitu aja. Nggak perlu saya ngurusin karya orang. Tapi saya tetap apresiasi karya orang. Tapi saya tanpa harus apa ya Mas ya? Sibuk katanya terpaku gitu ya. Bukan Mas ya, menganu karya orang tuh apa? Mengkritisi. Mengkritisi atau mencela dan sebagainya yang mempermasalahkan. Saya nggak mau seperti itu. Kita berkarya dengan sehat. Mau anak SMP baru naik panggung suaranya falas juga saya tetap apresiasi. Itu proses. Kita juga dulu sempat mengalami hal seperti itu. Nggak perlu diejek lagi gitu ngapain? Saya latihan band pertama SMP, orang belum saya udah masuk duluan. Memang kita teman-teman kan wajar itu proses kan. Ya karena baru belajar mungkin ya tahap pertama ya mungkin nggak apa-apa. Tapi kan kalau sudah terbiasa ya lumayan lah. Pasti ada peningkatan. Dan satu hal lagi ya, dalam ngeband buat saya ya, sama Ari, ini adalah proses belajar juga. Saya dulu dari nggak tahu dengan teman-teman band dimanapun selalu belajar. Di Jakarta saya kebetulan saya dulu nongkrongnya di Potlot. Saya jadi tahu nih si teman-teman kalau bikin lagu gimana gitu. Misalnya anak Potlot nih Mas Iwan nih. Waktu itu saya juga pernah kan bikin lagu dengan Mbak Opi Andaresta dengan adiknya almarhum Andiliani, si Oyong. Yang mau saya kontak lagi nih, Oyongnya udah dapet nih nomornya. Bikin lagu juga, ya mengalir. Mbak Opi ngiringin ini kan dengan elektrik pianonya, saya masuk nadanya, bikin liriknya. Ada lagu bagus. Ini ada lagu bagus. Belum berani dikeluarin. Mau saya bikin garap, kata Mas Iwan nunggu izin Mbak Opi kiranya. Aduh, saya bilang keren lagunya tuh. Aduh, saya bilang. Berarti ini rencananya mau ada lagu baru lagi ya? Nggak tahu ini nggak ada komunikasi sama Mas Indra Kadarsi juga. Saya bilang gimana. Wah luar biasa nih memang. Baru kemarin ketemu lagi nomor HP-nya Oyong, adanya almarhum Andiliani, dan almarhum Andiliani juga salah seorang yang mengajarkan saya nyanyi dengan power. Sejarahnya Mas Iwan ini memang CS-nya Mas almarhum Andiliani. Itu sampai Humas Papri, Mas Iris juga kaget kan. Oh ternyata temennya Mas Andi. Mas Iris Blackmore ya? Iya kan, barusan ke WA kan. Ya. Halo Mas Iris. Halo Mas Iris. Mas Wahyudi. Itu juga manajer dia. Oh betul. Manajer pasar dia. Dulu Mas Iris itu mantan manajernya Edane. Mas Iris ya, manajer Edane. Mas Ari Wahyudi manajer pasar dia. Pasar bunga. Sikit apa Sikit? Sikit yang mana? Sikit apa? Sikit apa itu manajer manajer apa namanya, rumah penjagalan sapi. Ya. Ini berapa menit nih udah nih? Enggak apa-apa. Enggak masalah, ini punjor aja. 24 menit. Ini bukan podcast resmi. Jadi bukan seneng aja lah. Kita ngobrol memperkenalkan karya Dream Couples. Ya, mudah-mudahan bisa diterima teman-teman. Kalau ada yang mengatakan warnanya retro, ya memang itulah. Jadi kita retro di situ.
Termasuk konsep videonya pun kita bikin retro. Harus ada perubahan ya gitu ya. Ya. Jangan yang biasa-biasa aja, pengen yang ada yang baru gitu ya. Iya, tapi kita juga support ada teman-teman misalnya kayak Riol itu. Enggak ada masalah tuh yang anak-anak di Ampa ada berkarya bikin band Karya. rekaman. Lagu-lagunya misalnya kayak Pop Alay nggak masalah itu. Mereka masalah. Saya bilang gini, intuisinya kemana? Bagi ini Mas, bagi Iya. senior mungkin alay. Iya. Tapi mungkin mereka itulah khas musik mereka. Saya nggak ada Iya, masalah. saya bilang gitu. Kemana intuisi kamu di situ? Oh iya, grupnya Septa kan itu. Ya, grupnya Septa. Dan juga ya, jadi kita selalu support mereka. Jadi jangan ada kotak-kotakan dalam musik. Enggak suka aku Mas. Iya, iya. Enggak suka. Dan yang paling tidak sehat adalah sesama musisi atau di daerah terutama ya saling menjelekkan satu sama lain. Jangan. Enggak Kalau mau bisa saya, kita enggak mau. berkolab. Ya kan? Saya aja bermain solo gitar kayak di karya-karya saya. Ya sih buat saya aja nikmatnya buat saya. Ya. Ada pendengarnya tersendiri ya monggo, enggak yang monggo gitu aja. Ya, betul. Enggak ada mempermasalahkan. Itu warna saya. Warna Jangan itu. paksa, jangan saya bermain seperti mungkin karena kiblatnya Blackmore, saya harus dimain kayak Dream Theater. Ya enggak bisa lah. Stylenya beda. Stylenya beda. Punya ciri khas masing-masing gitu ya. Warna saya di situ udah. Stylenya beda, Gitu aja. soulnya beda. Ya, stylenya beda, soulnya beda, otomatis outputnya Jin Pak, aduh, ngember terus kami. Apa nih ya? Nah, terus satu hal lagi nih, kita promosikan pokoknya jangan ketinggalan. Kami yang ngomong. Oh iya, Ami ya Mi? Dajan. Ya Mi. Ya, dengan berakhirnya percakapan kita tadi antara saya dengan Mas Iwan dengan juga Mas Ari berkaitan tentang rencana pembuatan video klip dan juga rilis album Dream Covers. Mudah-mudahan Single dulu. single ya. Single Dream Covers yang nantinya mudah-mudahan bisa dinikmati oleh anak-anak muda maupun yang tua. Pokoknya bebas. Lagu Dreams Cover ini boleh dinikmati siapa saja, tua muda. Boco pidato tuh. Oke. Dajan dulu. Dajan. Jumpa kita sholat kembali. Ya. Semoga lancar. Makasih Mi ya. Oke. Terus